Oke teman-teman, ketemu kembali dengan saya Minan LK Service Kulkas Kenang akan memperbaiki mesin cuci bagian pengering yang rusak merek LG. Permasalahannya di pengering ada bunyi dengung, jadi akan kita coba perbaiki dengan teknisi 100 di Loksado. Oke teman-teman, simak ya baik-baik seperti apa kelanjutannya bersama teknisi 100 Master Dani dari Kenangan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Apa yang disediakan alatnya bang? Kunci dulu, kabel panjang. Oke, kita eksekusi dulu. Pertama-tama kita buka dulu bagian penutup belakang. Ini langkah awal untuk memperbaiki mesin cuci. Satu demi satu dilepas untuk skrup penutupnya. Sip, bagian pengeringnya. Oh, ini masih original ya teman-teman, masih standar, belum pernah di servis. Jadi kita cek di bagian pengeringnya dulu, ada masalahnya di mana. Selanjutnya gimana Mas Dani? Langsung Untuk proses selanjutnya kita cek kapasitor dulu. Sepertinya kapasitornya di belakang ya, di dalam. Oke, kapasitor kita buka ikatannya dulu. Kita cek wiring diagram ya teman-teman. Wiring diagramnya cek dan dilakukan pengukuran di bagian pengukuran ini menggunakan kali 10 untuk kapasitor di sisi ohm ya, iya sisi kilo ohm kali 10. ini Tertulis berapa? red sama yellow, berarti merah sama Kuning. Itu untuk pengeringnya. Ini untuk pencuci apa pengering? Oh, pengering. Sebentar kita lihat di sini spinnya, biar spinnya di sini. Oh, ini berarti pengering. Itu pencuci yang ini. Nah, ini pencuci, yang ini. Nah, ya, Berarti yang diambil yang kita cek yang ini, yang pengeringnya. Pengeringnya kuning, hitam sama abu-abu. Nah, berarti Jalan. itu bagus. Nah, untuk kapasitor kayak yang di ini kita lakukan cek kapasitor dulu. kapasitor Nah, berarti ini menandakan kapasitor bagus. masih bagus. Iya. Sekarang kita cek ke dinamonya lagi. Dari nomor Ini kali satu kali satu teman-teman untuk posisinya mengukur mengukur dinamo pengering. dinamo pengering. Apakah ada yang putus atau Short ya. short gitu. Oke, kita ukur dulu. Nah, berarti ini masih nyambung. Nah, Juga nyambung, tapi ini yang rada short ini. Hampir mencapai pol. Nah, kalau yang 3.0 ya. nah, kalau yang bagus ini kan Ya. bagus, ini bagus, tapi yang hitam sama putih ini yang short. Nah, berarti dinamonya memang Bermasalah. bermasalah. Kalau dicoba manual dulu gimana? Bisa Kita tes, misalkan biar pemirsa teman-teman di YouTube tahu ya. Kita tes menggunakan kapasitor. Kadang-kadang pemikiran mereka kapasitor coba diganti dulu. Jadi kita coba tes dulu, siapa tahu bisa hidup. Oke, saya skip dulu videonya teman-teman. Teman, meyakinkan apakah dinamonya yang bermasalah. Kadang-kadang kita salah prediksi. itu tertulis 6 Untuk
Untuk pengeringnya 6 mikro ya. 6 mikro betul ya. Sekarang kita ganti dengan yang Yang oh ya sama 6 mikro. 6 mikro tapi jenis Kotak. oh iya. Oke. Jadi enggak jadi masalah. Iya, yang penting nilainya sama. Enggak harus seperti ini. Enggak. Iya, betul. Karena kita Kadang-kadang kita berpatokan sama harus bundar ya. Sebenarnya tidak mesti bundar ya, yang penting sama namanya kapasitor, sama jenisnya. Fungsinya sama, tapi beda bentuk. Sekarang kita coba Testing dulu apakah memang dinamonya dinamo atau kapasitor yang bermasalah. Oke. Biar lebih pas, biar aman ya, soalnya ini listrik. Nah, jadi berbahaya, takutnya tersenggol ya, tersengat. Coba colok. Oke. Hidupkan dulu. Terus kita Diputar bagian timernya ya. Oke. Ya. Oke. Ya, hasil. Putar. Nah, Oh teman-teman, motor dia cuma dia muter lambat. tapi lambat pelan gitu. Pelan. Berarti memang ada masalah di bagian Dinamo. Jadi Memang dinamo yang bermasalah, bukan kapasitornya. kapasitor. Karena kita udah ganti kapasitor yang baru, Masih. namun dia tidak bisa cepat berputarnya. Soalnya kan tadi ada yang short. Ada yang dinamonya. Berarti positif masih daninya dinamo ya? Iya, Masalah. positif di dinamo. Oke, berarti kita melakukan pembongkaran ya. Pembongkaran lagi. Pergantian dinamo. Oke Mas Dani, kita lanjut lagi membongkar ya. Ya teman-teman, kami akan bongkar dulu ya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Seperti apa kelanjutannya untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak dinamonya, yaitu bagian pengering. Oke teman-teman, dilepas dulu mur sama bautnya ya, untuk bagian konektor yang terhubung ke polydrum, yaitu khasnya untuk mengganti dinamo ini. Jadi memang harus dilepas semua dulu. Setelah semua terlepas, tinggal ditarik, langsung dia keluar. Kemudian diratakan ya ke medan yang datar biar memudahkan untuk proses perbaikan. Oke teman-teman, suaranya saya isi dari luar ya teman-teman. Pada saat kami sedang memperbaiki mesin cuci, kebetulan ada gagal teknis di bagian mikrofonnya, jadi saya isi di belakang untuk suaranya biar teman-teman bisa tahu penjelasan mengenai proses perbaikan penggantian dinamo. Selanjutnya dilepas ya teman-teman untuk skrup dinamo yang ada 3 buah. Udah baut yang kedua, skrup yang kedua. Kemudian skrup yang ketiga. Oke, selesai, tinggal diangkat. Oke, selanjutnya melepas kabel ground ya teman-teman, karena ini penting juga. Ke proses berikutnya yaitu untuk melepas polinya ya. Namun untuk melepas poli ini kita harus tahu caranya gimana, yaitu dengan cara menahan bagian rotor ya dengan obeng di bagian bawah dinamo. Kemudian kita putar untuk polinya agak keras, jadi kita bantu dongkrak dengan obeng ya. Oke, diputar sampai ada bunyi krek gitu ya. Oke, masih belum, masih ditahan. Oke, udah selesai, tinggal dibantu sedikit ke atas, dicongket. Oke, udah terlepas. Jadi gitu caranya ya teman-teman untuk melepas poli ya yang menempel di has dinamonya. Jadi jangan dicongkel pakai benda apa, karena itu belum lepas pengaitnya. Jadi harus dilepas dulu dengan cara diputar. Kemudian dilepas ya koper untuk rem. Nanti akan kita pasang lagi ke ini, ke dinamo yang akan diganti. Oke, udah terlepas untuk koper remnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara pemasangan dinamo ya. Dan cara pemasangan dinamo seperti apa? Ini dinamo yang akan kami ganti ya teman-teman. Dinamonya bukan dinamo yang original, jadi dinamo pasaran, namun udah pernah kami coba untuk beberapa mesin cuci. Udah ya lumayan, cukup bagus ya, walaupun bukan yang original. Langsung dipasang aja teman-teman.
seperti kehidupan aslinya ya, karena udah ada tempatnya langsung nempel di situ. Kemudian dibantu lagi dengan skrup ya, biar dia tidak goyang. Kami mencoba untuk pemasangan cover rem. Sepertinya ini tidak cocok ya teman-teman, karena dinamo yang kita pasang bukan dinamo yang original aslinya, jadi kedudukannya berbeda, jadi tidak cocok, tidak pas. Bisa dipasang pas tapi di bor ya teman-teman, harus dengan bor dibantu dengan lubang yang lain. Pemasangan skrup ya untuk di bagian dinamo. Untuk cover remnya tidak usah kami pasang berhubung keterbatasan alat ya, karena kami ketinggalan alat. Maklum di tempat ini jauh 40 km dari tempat kami, jadi kami putuskan untuk tidak usah memasang cover rem. Namun dia tidak mempengaruhi fungsi untuk mengeringnya ya. Rem itu hanya untuk membantu pada saat kita ingin cepat ya mengambil cucian dari pengering. Jadi biar tidak dipasang juga tidak masalah. Jadi teman-teman dilanjut dengan pemasangan kabel ground ya, untuk menghindari sengatan listrik ya. Jadi ground wajib dipasang kembali ke bagian dinamo ini untuk menghindari sengatan listrik. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya ada background di luar, suara anak-anak, maklum kita tidak punya studio khusus untuk melakukan perekaman. Nah, jadi dikembalikan kembali ya seperti asal, yaitu pemasangan mor sama bautnya untuk bagian bawah poli ini. Yang untuk bagian atasnya sementara waktu kita belum pasang, nanti menunggu kecocokan dulu baru kita pasang. Jadi Mas Dani dari TNC Meratus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna ya. Kita berikan ucapan selamat ya Mas Dani ya, kerjanya sukses hari ini. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menghubungkan kembali untuk tabung pencucinya ya dengan bagian bawahnya. Sepertinya Mas Dani semangat sekali kerja ya, dengan penuh semangat Mas Dani kerja. Langsung terpasang. Oke mantap Mas Dani. Sekarang kita cek bagian bawahnya apakah konektornya sudah terhubung. Cocokkan ya, terhubung dengan polinya untuk khas drumnya. Kemudian dipasang lagi mor sama bautnya ya, dikencangkan lagi dengan Mas Dani dengan penuh cekatan. Selesai. Nah, sekarang kita uji test drive dulu ya. Namun sebelumnya kita mengambil kabel yang ada di dinamo aslinya ya, untuk diambil konektornya, karena konektornya akan kita gunakan lagi untuk menyambung ke bagian instalasi mesin cucinya ya. Sekarang menentukan di mana kabel common, starting ya dengan runningnya. Kami lihat skema yang ada di dinamo aslinya dulu. Itu ada kabel 3 ya, yang kita cek dulu, cari penentukan kabel common, yaitu warna putih atau white. Nah, jadi itu nanti dihubungkan dengan mesin cucinya yang terhubung ke jalur common. Itu white, bisa dilihat teman-teman. Oke, itu ada kabel warna kuning sama hitam ya, untuk bagian kapasitor. Dan untuk bagian runningnya masih kami cek, kami cocokkan dengan yang di dinamo yang baru dipasang, yaitu di situ terlihat kabel masih dalam tahap pemilihan. Oke, udah ditemukan ya teman-teman. Untuk kabel warna hitam sama kuning itu adalah kapasitor, yaitu bagian startingnya. Kemudian dihubungkan langsung sama Mas Dani karena udah diketahui jalur pemasangannya. Kemudian mencari jalur yang satunya lagi ya, sementara yang untuk kapasitor udah terpasang. Kemudian dicari lagi bagian blue ya teman-teman, blue yaitu commonnya. Untuk blue common
atau 0 ya teman-teman, istilah bahasa elektroniknya. Kemudian dihubungkan ke bagian yang white, yang putih ya, yang udah diketahui ujung kabelnya itu kabel common atau 0-nya. Dirapikan sama Mas Dani ujung-ujungnya. Kemudian sisanya tidak usah dilakukan lagi pengukuran, pengecekan, langsung dipasang ya, karena udah diketahui ya, nggak mungkin tertukar. Jadi cukup 2 yang kita cari, sisanya tinggal langsung dipasang. Berbeda ya teman-teman dengan pemasangan dengan cara dengan untuk pencucinya, bagian washing atau bagian pencucinya itu berbeda dengan pengering, karena dia ada starting ya, ada istilah starting dan running. Yang kalau untuk di pencuci itu starting dengan running ya sama ya, jadi tidak papak terbalik. Yang kita tentukan adalah kabel commonnya untuk di pencuci, berbeda dengan di yang pengering. Di pengering dia harus pas ya pemasangannya antara common, running, dan startingnya. Langsung dihubungkan ke kapasitor yang aslinya ya teman-teman, karena kapasitornya masih bagus, jadi tidak mengganti dengan kapasitor yang baru, cukup yang ada di mesin cucinya. Kemudian memisah-misah kabel ya teman-teman, biar nanti tidak konslet. Sewaktu mengetes, kami ingin mencoba tes dulu, test drive dulu ya, apakah berfungsi dinamo yang kami pasang tadi. Jadi sebelum dirapikan harus dicek dulu, namun diperhatikan adalah kabelnya ya, jangan sampai ada terhubung. Kita putar dulu bagian timernya ya untuk on kan pengeringnya. Oke, sudah berputar ya, cepat, kencang, sepertinya tidak ada masalah. Oke, pekerjaan udah selesai sepertinya. Oke, jadi teman-teman, begitulah caranya untuk penggantian dinamo pengering mesin cuci LG ini. Jadi cukup mudah, teman-teman bisa perhatikan sendiri, bisa mengikuti, meniru kabel yang udah terpasang dengan dinamo yang baru nanti, dengan warna yang udah dijelaskan di video tadi. Oke teman-teman, sekian video kita untuk pergantian mesin cuci, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini. Salam Surface Kulkas Kandang.